Istilah gemoy yang kini lekat dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menuai pro dan kontra di kalangan elit partai politik. Dari hal itu tentu menguntungkan Prabowo. Namun apakah cara itu akan efektif untuk memenangkan Prabowo? Kami sudah bergabung bersama dengan juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran, Rahayu Saraswati, dan juru bicara PKS Muhammad Iqbal. Selamat malam Mbak Sarah dan juga Mas Iqbal. Saya ingin langsung ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, saya ingin tanggapan Anda. Dikatakan tadi oleh PKS begitu bahwa mereka prihatin untuk memenangkan demokrasi ini banyak politik gimmick, gemoy dan santun ini disebut tidak sehat. Ya, kalau misalkan ada yang memiliki perbedaan pendapat, saya rasa itu sah dan itu adalah hak mereka, sama sekali tidak bermasalah karena justru itulah namanya demokrasi. Kalau misalkan punya perbedaan pendapat, itu sah-sah saja. Dalam hal ini tentunya perlu saya tekankan bahwa arti atau kata gemoy itu tidak muncul dari konsultan politik atau dari tim sukses, sama sekali tidak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rosan sebagai ketua TKN kami, yang dimana beliau menyatakan tadi itu kata itu muncul dari masyarakat. Dan itu betul sekali karena saya sendiri juga mengalami pernah gitu ya hadir di sebuah acara waktu itu belum kita sama sekali tidak menggunakan kata gemoy sebagai gimmick atau sebagai pesan atau panggilan terhadap Pak Prabowo, tapi itu muncul di suatu deklarasi anak-anak muda yang di sekeliling saya banyak yang langsung nyebutnya gemoy, gemoy, gemoy. Dari situ kita menangkap apa yang disampaikan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda, karena itu munculnya dari mereka. Jadi memang Oke. kalau untuk dari generasi X dan baby boomers, mereka nggak akan paham gemoy ini apa. Tapi kalau misalkan dari generasi Z dan milenial, justru mereka paham sekali dan itu munculnya dari mereka. Jadi kita yang menangkap dan kita akhirnya menyatakan ini hal yang sangat positif karena sesuatu yang biasanya dikonotasikan yang bisa dikatakan sebagai hal yang ya pokoknya tidak disukai dan seterusnya, itu jadi gemes, jadi gemoy dan Oke. Nah ini orang yang dikatakan biasanya sangat tegas gitu ya, menakutkan, menjadi seseorang yang gemoy itu luar biasa dan itu jadi ini seperti muncul kalau kita melihat kubu macam. Prabowo menikmati dengan adanya tren gemoy, joget-joget yang tadi Anda katakan kalau gemoy ini bukan dari tim organik, ini dari masyarakat begitu. Kita lihat juga saat ini kan Prabowo juga sedang menampilkan joget-jogetnya begitu Mbak Sarah. Apakah ini juga salah satu cara untuk mengubah citra Prabowo yang dikenal dulu suka marah-marah begitu? Kalau kalau cara itu kan seolah-olah disetting. Sedangkan semua orang, bahkan Bang Iqbal sekalipun ya yang pernah bersama dengan kami, tahu Pak Prabowo ini nggak bisa disetting, nggak bisa disetir mau dikasih tahuin kayak gimana pun juga tidak. Ini muncul dari beliau secara organik dan itu yang ditangkap oleh masyarakat. Yang anak-anak mudanya semuanya langsung menyatakan, ya ampun itu gemoy sekali gitu bahwa yang di yang dikira selama ini tegas, Oke. menakutkan, intimidatif, justru punya apa ya cara untuk mengekspresikan diri yang jauh Baik. lebih santai dan beliau pun juga menyatakan bahwa kesantaian beliau itu karena sudah pernah 2 kali ikut kontestasi politik kalah ya udah santai aja sekarang ya jadi Oke. dengan anak muda ya ini bukan kita yang mengeluarkan itu Gen Z Baik. dan milenial yang Nah, menyebutnya santuy oke, politik nah kalau gitu kita damai. tanya Nah nih Mbak Sarah ke itu kita Mas tangkap. Iqbal. Mas Iqbal, kritik dari PKS terkait dengan politik gemoy begitu yang kemudian akhirnya digunakan juga oleh Prabowo meskipun ini datangnya dari masyarakat tadi katanya. Apa sebenarnya yang salah dengan ini Mas? Kalau kita lihat kan bisa jadi ini juga bagian dari strategi mereka. Mungkin juga untuk branding dan juga untuk mendulang suara. Rupanya juga cukup efektif begitu. Apa yang salah Mas? Mas Iqbal, maaf audionya masih dalam mode mute. Boleh Masih terus Bang. dinyalakan dulu Mas Iqbal. Oke, ya saya kira Oke. soal joget, goyang, ya itu selama saya dulu menjadi timnya Prabowo, saya tidak melihat itu. Pernah joget sekali waktu kalah tuh dari keluar dari kamar joget-joget gitu ya. Jadi memang kami menduga ya ini sama seperti ada anak presiden yang mau maju sebagai calon cawapres, nggak ngaku wah ini bukan kami, ini adalah ada kepala daerah muda
muda yang pengen maju, rupanya Gibran. Nah, kira-kira begitu juga kami menduga bahwa ini adalah strategi. Tetapi bagi kami nggak masalah, yang namanya gimmick dalam politik perlu. Tapi harus diingat ya, pengangguran yang tinggi tidak bisa diselesaikan dengan joget. Angka kemiskinan yang masih tinggi nggak bisa diselesaikan dengan joget. Ya, harga-harga sembako yang mahal tidak bisa diselesaikan dengan joget. Harusnya kita sebagai partai politik calon presiden menawarkan solusi. Kami di Jakarta jelas melihat harga sembako yang tinggi, pengangguran yang masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, kami minta ibu kota tetap di Jakarta, itu gagasan. Nah, kita ingin, silakan aja joget boleh, tapi apa tawaran gagasannya? Kalau memang joget boleh silakan, tapi kalau debat hadir dong, jangan nggak hadir, karena rakyat kan pengen mendengarkan gagasannya. Jadi kami melihat joget silakan, tetapi harus punya solusi, harus punya gagasan. Karena jangan sampai rakyat ini dibodohi lagi, ya. Kenapa? Karena rakyat itu perlu ya pendidikan politik, perlu gagasan yang cerdas, perlu solusi. Nah, bagi kami melihat PKS bahwa politik gagasan itu juga harus sinergi dengan politik kinerja. Sampaikan kepada masyarakat dong, bagaimana push etrit kabarnya, gagal atau enggak, kan bisa dicek di lapangan. Jadi masyarakat tahu bagaimana dengan pesawat-pesawat tempur bekas yang dibeli, ya, bagaimana anggaran pertahanan itu juga dipertanggungjawabkan, sehingga kampanye gagasan juga harus diiringi dengan kampanye kinerja. PKS sejak awal menolak undang-undang IKN, menolak undang-undang Cipta Kerja, menolak omnibus law kesehatan, ya itu jelas contohnya gitu. Tetapi kami juga tetap bergembira, kami ada senam bersama, kami juga ada bergembira dengan rakyat, makan bersama dengan rakyat, ya menyanyi bersama rakyat. Tetapi juga gagasannya harus jelas. Jangan sampai karena nggak punya gagasan, akhirnya joget-joget aja. Itu membuat kami memperburuk kualitas demokrasi kita. Oke, memperburuk kualitas demokrasi kita. Jadi Anda men-challenge gitu ya, bagaimana kemudian tim dari pemenangan Prabowo dan Gibran untuk juga tidak hanya sekedar politik gimmick, tetapi juga ada politik gagasan. Nah, sejauh ini Mbak Sarah, apakah memang ini yang kemudian dikedepankan ketimbangkan mengutamakan politik gagasan? Apa sebenarnya politik gagasan yang ditawarkan oleh Prabowo, kenapa gaungnya kok lebih terdengar politik gimmicknya daripada politik gagasannya? Saya dari tadi itu senyum karena bicara gagasan bahkan jauh sebelum ada Mas Gibran, Pak Prabowo sudah mengoffer 8 program cepat, kerja cepat dan 17 program prioritas. Baik, mohon maaf Mbak Sarah, ini koneksinya agak putus-putus, bisa diulangi lagi Mbak Sarah? Ya, maaf. Silakan Mbak Sarah. Sepertinya sinyalnya. Halo? Oke. Ya, oke baik. Silakan dilanjutkan Mbak Sarah. Iya. Mohon maaf ini sinyalnya. Jadi tadi saya senyum saja karena menurut saya agak aneh kalau dikatakan tidak ada gagasan. Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan gagasan jauh hari bahkan sebelum pendaftaran. Jejak digitalnya ada, masyarakat bisa cek. 8 program kerja cepat, 17 program prioritas itu sudah ada. Bicara makan siang gratis untuk anak-anak, makanan tambahan seimbang, gizi seimbang untuk ibu hamil mencegah stunting, bicara dana abadi pesantren, bicara tentang kredit untuk usaha untuk anak-anak muda, startup, dan juga hal-hal lain itu sudah banyak sekali yang sudah disampaikan jauh hari. Gimmick ini dalam bicara komunikasi, ya ilmu komunikasi politik apalagi, itu pasti sama Bang Iqbal juga sangat menyadari harus ada namanya popularitas, baru namanya juga kesukaan, ya istilahnya harus dikenal dulu, baru disukai, baru habis itu dipilih. Nah, ini hanya menjadi salah satu bagian dari komunikasi politik. Tentunya gagasan tidak ditinggal. Oke, baik. Nah, Mas Iqbal, kalau kita tadi Anda juga mengatakan, tadi sebenarnya tadi sudah dikatakan oleh Mbak Sarah, udah ada kok gagasannya begitu. Dan Anda juga mengatakan seimbang dong antara politik gimmick dengan politik gagasan. Nah, kalau dari Anda sendiri mungkin tidak atau perlu tidak kemudian mengimbangi politik gemoy ala Prabowo ini dengan juga membuat politik gimmick sendiri begitu? Saya kira Mereka udah keluar duluan. Karena begini, bagi kami yang diperlukan masyarakat sekarang, harusnya ketika Pak Prabowo jadi menteri, dia bukan lagi seandainya kalau berkuasa, dia udah berkuasa sekarang. Jangan lagi
program-program yang seharusnya bisa dilakukan sekarang dilakukan seandainya kalau berkuasa. Harusnya Pak Prabowo menyampaikan kampanye kinerja selama sebagai menterinya Pak Jokowi, apa prestasinya, apa yang sudah diraih. Harusnya itu yang membuat masyarakat menjadi tolak ukur. Mas Ganjar misalnya bercerita kalau di Jawa Tengah dia telah melakukan ABC. Mas Anies dia sudah mengatakan kalau saya di Jakarta membuat ABC, buat reportnya sebar ke masyarakat. Itu yang inginkan di masyarakat. Kalau kita seandainya nanti dana abadi pesantren itu udah ada undang-undangnya, tinggal tidak diimplementasikan di era pemerintahan Pak Jokowi, dan Pak Prabowo berada di pemerintahan itu. Harusnya tidak perlu disampaikan lagi karena itu seharusnya bisa direalisasikan sekarang, nggak usah nunggu menang ya, kecuali Pak Prabowo tidak menjadi menteri Pak Jokowi ya. Ada misalnya dana startup semua sudah ada di kewirausahaan, semuanya udah ada gitu. Yang diperlukan masyarakat apa yang terbaru, apa yang sudah dilakukan selama jadi menteri. Itu yang menurut saya kampanye kinerja. Kami di PKS ya, kampanyenya adalah menyampaikan apa yang sudah kami lakukan, apa prestasinya. Di saat partai politik lain mendukung kenaikan BBM, PKS salah satu partai yang menolak kenaikan BBM, misalnya begitu. Kami di saat semua partai menolak mendukung pemindahan ibu kota negara, PKS satu-satunya partai yang menolak undang-undang ibu kota negara, pemindahan ibu kota negara. Jadi ini menjadi sebuah dilema menurut saya, menjadi ambigu ketika yang berada di pemerintahan baru berbicara seandainya jikalau gitu. Harusnya yang sekarang-sekarang aja lah. Apa yang sudah dilakukan harusnya disampaikan dong. Jangan hanya seandainya jikalau tadi. Terima kasih. Bang Iqbal nggak ngikutin Instagramnya Pak Prabowo kali sama Gerindra, makanya nggak kita sampaikan udah lama. Oke, baik. Sayangnya durasi kita sudah habis, Mbak Sarah dan juga Mas Iqbal. Contohnya misalnya apa kabar dengan Food Estate, apa kabar dengan Presiden. apakah Food Estate Ayolah, berhasil Bang atau tidak? Iqbal kan udah tahu banyak program yang harus dijalankan harus sesuai dengan APBN yang diketok di DPR. Saya akan menengahi, saya akan potong di sini. Maaf Mas Iqbal dan juga Mbak Sarah. Mungkin nanti kita akan bikin sesi selanjutnya begitu karena durasi diskusi kita sudah habis. Maaf sekali, nanti kita mungkin bisa melanjutkan di lain kesempatan. Yang pasti kita sama-sama sepakat begitu ya. Tidak apa ada politik gimmick, tetapi juga jangan lupa untuk mengedepankan adu gagasan agar masyarakat juga bisa menilai, bisa tahu apa sebenarnya yang akan dibawa dalam visi misi dan gagasan dari para calon presiden dan wakil presiden ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Muhammad Iqbal dan juga Rahayu Saraswati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.